Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kerjasama ekonomi internasional. Video kali ini adalah video kedua setelah sebelumnya disampaikan tentang konsep dasar kerjasama ekonomi internasional. Pada video kali ini kita akan membahas lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ini outline-nya. Ada banyak lembaga yang menjadi simpul, yang menjadi media berjalannya kerjasama ekonomi internasional antar negara atau antara pelaku ekonomi lintas negara. Nah, pembahasan tentang itu diantaranya ada di buku saya, ini buku ekonomi kelas 11 atau kelas 2, bisa diakses di toko buku online atau di penerbitnya. Nah, pada video kali ini ada 7 lembaga yang kita bahas. Yang pertama adalah Bank Dunia, ya, yang kedua adalah IMF, yang ketiganya adalah ADB, kemudian yang berikutnya adalah IDB, kemudian ada OPEC, kemudian ada G20, dan terakhir akan disajikan lembaga kerjasama ekonomi internasional yaitu Uni Eropa. Nah, itu ada 7 lembaga yang akan kita urai satu persatu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, baik dalam bidang ekonomi, bisnis maupun keuangan, kita analis dulu slide ini. Ini economic thinking skill ya, sebagai pengantar masuk ke pembahasan. Ini ilustrasinya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini tentu bisa menjadi bahan baku produksi dari berbagai sektor. Kemudian Korea Selatan katakan memiliki SDM dengan jiwa entrepreneurship yang tinggi. Nah, ini tentu bisa dikolaborasikan. Indonesia punya kelebihan di sumber daya alam, Korea Selatan memiliki kelebihan di SDM dan jiwa entrepreneurship dari SDM-nya itu. Nah, ini bisa dipertemukan dengan cara adanya lembaga perantara. Lembaga perantara contohnya misalkan ASEAN, ya. Lembaga tersebut bisa menjadi perantara, bisa menjadi media agar terjadi kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Disitulah letak strategisnya, letak pentingnya adanya lembaga ekonomi internasional yang bisa menjadi media, yang bisa menjadi perantara antara masing-masing negara yang memiliki potensi masing-masing. Ilustrasi yang keduanya ini, negara maju memiliki keunggulan dari segi permodalan, SDM, dan teknologi. 3 hal ini biasanya negara maju unggul dibanding negara berkembang. Negara berkembang juga tidak kalah penting. Mereka biasanya memiliki keunggulan dari segi potensi pasar. Karena biasanya negara berkembang itu secara demografi luas wilayahnya, kemudian jumlah penduduknya besar. Jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah yang luas, ya, itu menjadi potensi pasar tersendiri. Katakan Indonesia, jumlah penduduk yang besar tentu itu menjadi potensi pasar untuk berbagai produk kebutuhan masyarakat. Dan ini bisa diakses oleh negara maju yang memiliki permodalan, SDM, dan teknologi. Dan kelebihan sumber daya itu ya, sumber daya alam negara berkembang ini. Nah, negara maju memiliki kelebihan di permodalan, SDM, dan teknologi. Negara berkembang memiliki keunggulan dari segi potensi pasar dan sumber daya alam. Itu bisa dikolaborasikan untuk menjadi kekuatan saling memenuhi kebutuhan. Nah, bagaimana kekuatan masing-masing itu bisa menjadi bagian dari alat kolaborasi atau media untuk kerjasama? Maka perlu ada yang mempertemukan potensi masing-masing itu dengan hadirnya lembaga perantara.
Nah, lembaga perantara itu bisa berupa lembaga keuangan, misalkan Bank Dunia, maupun lembaga yang sifatnya sosial, ekonomi, kemudian pendidikan dan sebagainya seperti ASEAN. Nah, itulah poin kedua dari slide ini tentang pentingnya, tentang strategisnya, tentang perlunya ada lembaga perantara. Dalam hal ini adalah lembaga ekonomi internasional yang bisa mempersatukan masing-masing negara yang tentunya memiliki potensi, memiliki keunggulan masing-masing. Nah, berikutnya yang pertama kita coba kenalkan, kita coba kaji lembaga yang pertama. Ya, lembaga yang pertama kita mulai dari IDB atau IDB, ya, IDB. Nah, IDB ini singkatan dari Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam, ya. Bank Pembangunan Islam ini didirikan pada tanggal 20 Oktober tahun 1975 oleh 22 negara anggota OKI. Itu Organisasi Konferensi Islam. Ada 22 negara termasuk Indonesia tentunya bagian dari OKI mempelopori berdirinya IDB. IDB ini merupakan representasi aktivitas ekonomi negara-negara Muslim yang merupakan anggota OKI tadi itu sebagai pendirinya. Buat apa IDB didirikan? Tentu memiliki tujuan. Nah, tujuan dari OKI itu sendiri adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat Muslim, baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini prinsip syariah ini menjadi identitas, menjadi ciri karakteristik utama dari program-program IDB sebagai Bank Pembangunan Islam. Kemudian kantor pusat IDB itu ada di mana? Nah, ini karena mayoritas pendiri atau mayoritas anggota OKI-nya ada di daerah Arab, ya, ada di Jazirah Arab, maka kantor pusat IDB terletak di Jeddah, Arab Saudi. IDB memiliki kantor regional atau Country Gateway Office itu di beberapa negara, termasuk negara kita, ya. Di Maroko ada, di Malaysia ada, di Kazakhstan ada, di Dakar Senegal, kemudian di Indonesia, Jakarta, ya. Itu kantor perwakilan OKI, kantor perwakilan IDB, ya, IDB yang menjadi bagian dari organisasi tempat anggota OKI berkumpul. Itu IDB. Nah, yang kedua, selain IDB ada juga yang disebut dengan ADB. Kalau tadi IDB, kalau ini ADB. Sebetulnya berdiri lebih dulu daripada IDB, ya. Di ADB atau ASEAN Development Bank didirikan pada tanggal 19 Desember tahun 1966. Jadi lebih dahulu, ya, dibanding IDB tadi itu. Hanya cakupannya ini negara-negara di Asia, ya, di Manila, Filipina, dan ditandatangani oleh 31 negara. IDB dibentuk sebagai tindak lanjut atas prakarsa yang dicetuskan pada konferensi tingkat menteri negara-negara Economic Commission for Asia and the Far East, ya, pada bulan Desember 1963. Nah, IDB ini menunjukkan perhatian yang besar dalam membantu pembangunan negara-negara berkembang di Asia. Cakupannya ini Asia. Kalau tadi IDB dunia, khususnya anggota-anggota OKI, kalau ADB ini di Asia. Buat apa ADB ini didirikan? Nah, tentu memiliki tujuan, ya. Tujuan didirikannya ADB adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia Timur Jauh, serta memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Nah, di negara-negara berkembang itu tujuan dari didirikannya ADB. Tentu Indonesia juga menjadi bagian dari negara yang sering mengakses
bantuan-bantuan pembiayaan permodalan untuk pembangunan dari ADB ini, selain tadi dari IDB. Yang ketiga ada Bank Dunia atau World Bank. Nah, World Bank ini juga Indonesia mengakses berbagai program dari World Bank ini ya, berbagai program bantuan pembiayaan maupun program-program yang lainnya dari World Bank ini. Pertanyaannya, apa itu World Bank? Nah, World Bank atau Bank Dunia itu adalah lembaga keuangan internasional yang bergerak dalam bidang perbankan untuk kemajuan dan pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Nah, Bank Dunia ini didirikan pada tanggal 17 Desember 1945. Ya. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia nih ya, Indonesia 17 Agustus 1945, pada bulan Desembernya berdirilah World Bank yang pusat kegiatannya, yang berkedudukannya di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, Bank Dunia bertujuan memberikan bantuan jangka panjang maupun jangka pendek kepada negara-negara yang sedang membangun, termasuk Indonesia diantaranya. Program-program yang telah dilakukan oleh Bank Dunia antara lain memberikan kredit pada negara-negara anggota, Indonesia salah satunya, dan memberikan jaminan atas kredit-kredit yang diberikan kepada negara-negara anggota oleh pihak lain. Nah, itu World Bank ya, lembaga ekonomi internasional yang fokusnya di lembaga keuangan, di perbankan. Berikutnya, nah ini berikutnya yang keempat, ada IMF. IMF itu adalah International Monetary Fund. International Monetary Fund didirikan pada tanggal 27 September 1945 dengan tujuan untuk mencapai stabilitas keuangan di berbagai dunia dan mendorong kerjasama internasional di bidang ekonomi dan keuangan. Ini IMF. Nah, IMF ini merupakan badan perwakilan dari Bank Dunia, didirikan bersama-sama dengan Bank Dunia. Nah, IMF menitik beratkan pada masalah moneter dan Bank Dunia menitik beratkan pada pembangunan perekonomian. Jadi, kalau tadi Bank Dunia pembangunan ekonomi secara umum, dia memberikan kredit, pembiayaan, memberikan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan, yang mengajukan untuk kegiatan pembangunan ekonomi. Nah, kalau IMF khusus pada sektor atau masalah-masalah moneternya, ya erat kaitannya dengan kegiatan moneter. Nah, tujuan utama IMF adalah meningkatkan kerjasama moneter internasional. Nah, kalau bicara moneter berarti bicara masalah tata kelola uang dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada bank, ada juga IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Kemudian mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan internasional. Bagaimana supaya ekspor impor itu ada percepatan, terjadi keseimbangan ekspor impor, meningkatkan stabilitas kurs, nilai tukar, mata uang antar negara, menurunkan restriksi kurs, memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran, catatan transaksi ekonomi internasional antar negara itu biasanya dicatat dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran di dalamnya ada neraca perdagangan dan neraca berjalan, neraca modal juga. Kemudian membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya melalui pemberian pinjaman untuk proyek pembangunan yang produktif. Itu IMF. Nah, IMF juga menjadi bagian dari lembaga yang sering memberikan bantuan dan Indonesia juga termasuk dalamnya. Walaupun Indonesia sempat juga kita keluar dari keanggotaan IMF, tapi pada faktanya dalam sejarah Indonesia banyak sekali yang permodalan untuk kegiatan pembangunan itu ketika APBN kita tidak memenuhi mengakses bantuan dari IDB, dari ADB, dari Bank Dunia, termasuk dari IMF ini. Nah, berikutnya ada G20 atau G20. G20 dinamakan dengan The Group of 20 Finance Minister and Central Bank Governor atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. G20 adalah kelompok 19 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia.
ditambah dengan Uni Eropa. Ya, Uni Eropa. Jadi ada 19 negara plus Uni Eropa. Nanti di bagian slide berikutnya kita bahas Uni Eropa. G20 didirikan pada tahun 99 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin, ya, Berlin, Jerman pada 15 sampai dengan 16 Desember tahun 99 dengan tuan rumah Menteri Keuangan Jerman dan Kanada. Buat apa G20 didirikan? Tujuan G20 adalah mewadahi negara-negara industri dan berkembang secara bersama-sama mendiskusikan berbagai masalah kunci di bidang ekonomi dunia. Indonesia masuk menjadi salah satu anggota dari G20 ini. Di slide ini ada pertemuan antara presiden kita dengan pimpinan negara sahabat yang masuk ke dalam anggota G20. Nah, berikutnya ini Uni Eropa. Uni Eropa itu apa? Tadi di G20 19 negara plus Uni Eropa. Kita ini masuk ke Uni Eropa. Uni Eropa itu adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional. Jadi lintas negara, lintas kawasan, ya, yang beranggotakan negara-negara Eropa. Jadi khusus Eropa. Kalau tadi ADB khusus Asia, IDB khusus negara-negara OKI. Nah, kalau Uni Eropa khusus negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28 negara anggota yang ada di kawasan Eropa, benua Eropa. Uni Eropa didirikan di bawah perjanjian Uni Eropa yang lebih dikenal dengan perjanjian Maastricht, ya, pada tahun 1992. Kemudian tujuan Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, ya, free trade area di kawasan Eropa. Kemudian pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk penciptaan mata uang tunggal euro. Kita ketahui kalau di negara-negara luar Eropa itu dominasinya adalah dolar sebagai mata uang internasionalnya, khusus dolar Amerika. Kalau di Eropa ada mata uang pemersatu Eropa, ya, selain dolar yang dimotori oleh Amerika. Kalau di Eropa ada euro. Euro menjadi kekuatan tersendiri di bidang moneter dan menjadi pemersatu alat pembayaran bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Nah, terakhir yang kita bahas OPEC. OPEC ini apa? Ada APEC, ada OPEC, ya. Kali ini yang kita bahas OPEC. OPEC itu adalah Organization of Petroleum Exporting Countries. Jadi organisasi negara-negara pengekspor minyak. Jadi umumnya ini anggotanya adalah negara-negara pengekspor minyak, berarti penghasil minyak, baik itu minyak jadi siap pakai maupun bahan mentahnya. OPEC didirikan pada bulan September tahun 60 di Baghdad, Irak. Ini di kawasan Timur Tengah, ya, karena mayoritas penghasil minyak itu ada di kawasan Timur Tengah. Markas OPEC berkedudukan di Wina, Austria. Markasnya. Walaupun didirikannya di Baghdad, tapi markasnya ada di Wina, Austria. OPEC didirikan atas prakarsa Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela pada awalnya. Indonesia pernah masuk menjadi anggota sejak tahun 1962 sampai dengan 2008. Dan sempat keluar, ya, dari OPEC dan kemudian dalam perkembangannya masuk kembali tuh. Jadi dalam sidang OPEC ke-168 yang berlangsung pada 4 Desember 2015 di Wina, Austria, secara resmi menerima pengaktifan kembali Indonesia sebagai anggota OPEC. Karena sebelumnya sempat nonaktif sejak 2008, kemudian 2015 itu diaktifkan kembali. Namun akhirnya Indonesia kembali memutuskan keluar dari OPEC di penghujung November 2016. Kenapa? Karena Indonesia memang sudah berubah menjadi negara pengimpor minyak. Tidak lagi sebagai pengekspor.
kita sudah berubah menjadi negara pengimpor. Kemudian tujuan berdirinya OPEC adalah menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional. Kita ketahui minyak ini menjadi kebutuhan pokok di berbagai sektor dan menjadi bahan, menjadi produk yang perubahan harganya mempengaruhi produk yang lainnya. Jadi kalau terjadi inflasi, perubahan harga yang berlaku umum terus-menerus, salah satunya biasanya dipicu oleh kenaikan minyak. Nah, ini makanya ada organisasi yang bisa mencoba untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional, yaitu OPEC. Kemudian tujuan OPEC yang lainnya adalah menghindari persaingan di antar negara pengekspor. Yang namanya perdagangan pasti ada persaingan di situ, supaya terjadi sehat, persaingannya sehat, tidak merugikan para pihak, maka hadirlah OPEC dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak. Nah, itu tujuan utama dari OPEC. Stabilitas harga, kemudian masalah persaingan, dan masalah pemenuhan kebutuhan minyak dunia. Itu OPEC hadir di situ untuk mencapai tujuan sebagaimana dijelaskan barusan. Nah, itu penjelasan tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ada 7 lembaga yang dijelaskan dalam video ini. Lembaga-lembaga lainnya bisa diakses di referensi yang lain atau di buku yang saya rekomendasikan, yang saya tulis. Penerbitnya adalah Grafindo. Ada yang saya jelaskan barusan itu ada di buku yang kedua ini, buku kelas 11 ekonomi. Demikian saja penjelasan dari saya tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silakan share. Dan kalau ada hal yang ingin dikembangkan, masukan-masukan bisa ditulis di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.